sudah siap? Peralatannya, bukunya sudah siap semua? Sudah. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian sama-sama yuk kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita dari pekan kemarin. Masih pada ingat nggak pekan kemarin kita bicarain apa nih? Pekan kemarin kita belajar tentang apa? Makanan dan minuman yang halal. Nah, kita sudah belajar tentang dalilnya, perintah-perintahnya. Kenapa sih harus makan makanan yang halal? Kenapa kita harus menghindari yang haram? Karena memang itu semua ada dalilnya, ada perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Sekarang saya mau tanya dulu, masih ingat nggak apa sih pengertian dari makanan halal? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Safa. Makanan halal itu apa? Makanan halal itu adalah makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh syariat agama. Oke, terima kasih Syafa. Kasih tepuk buat Safa. Nah, kalau makanan yang haram berarti makanan yang dilarang dalam agama kita. Baik, sekarang makanan haram. Makanan haram kemarin kita ingat lagi deh. Ada berapa jenisnya sih? Ada dua penyebabnya. Yang pertama apa? Haram Haram zatihi. Yang kedua? Haram ghairihi. Nah, sekarang saya tanya Hilal. Haram zatihi. Apa sih yang dimaksud dengan haram zatihi? Maksudnya bukan asal dari makanan itu sendiri, namun sudah haram. Hukum asal dari makanan itu sendiri sudah haram. Contohnya apa Hilal? Daging babi, Cicak, sama keledai. Apakah itu termasuk? Coba bisa nambahin nggak? binatang yang dilarang dibunuh, Binatang yang dilarang dibunuh. Contohnya tadi apa? lebah, Lebah. Itu nggak boleh dimakan ya. Itu zatnya memang sudah nggak boleh dimakan. Kemudian semut. Terus apa lagi? Binatang apa lagi yang nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi? Ular. Nah, itu tadi haram lizatihi. Sekarang kalau haram li ghairihi. Kenapa Mbak? haram ghairihi itu makanan yang halal karena faktor eksternal. Pada hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai manfaat serta hikmah apabila kita makan makanan yang halal dan menghindari yang haram. Oke. Nanti Ustazah akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut kalian nanti akan berdiskusi aktif gitu ya, satu sama lain. Dalam kelompok tersebut juga nanti kalian akan mengisi LKPD, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini tentu saja supaya kita tahu nih sebagai seorang muslim ketika kita menghindari yang haram ada hikmahnya. Ketika kita memakan makanan yang halal itu tentu ada manfaatnya buat kita. Nah, kita yang tujuan pembelajaran itulah yang akan sama-sama kita cari tahu. Anak-anak Ustazah semua, sebagai pengetahuan awal, apakah kalian pernah
membayangkan atau memikirkan atau mungkin terlintas dalam pikiran kalian, kenapa sih Allah memerintahkan makan makanan tertentu dan mengharamkan makanan-makanan tertentu? Pernah nggak tiba-tiba memikirkan hal itu? Pernah? Atau kalau yang paling mudah tuh misalnya babi gitu ya, Allah jelas-jelas mengharamkan dalam ayat Al-Quran. Kenapa Allah mengharamkan? Ada lintasan seperti itu nggak dalam pikiran kalian? Ada. Terus selanjutnya apa yang kalian kalian pikirkan? Pertanyaan tersebut kalian cari tahu nggak? Enggak. Hanya sampai di situ aja. Kenapa sih Allah mengharamkan babi? Hanya sampai di situ saja kan? Nah, sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mempercayai bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, ada sebabnya, ada apalagi manfaatnya buat kita. Begitupun ketika Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib, pasti ada manfaatnya buat kita. Nah, coba sekarang apa manfaat? Salah satu manfaat aja deh. Ayo, angkat tangan. Salah satu manfaat makan makanan yang halal. Safa? Apa Safa? Menjaga kesehatan tubuh. Oh, iya. Makan makanan yang halal itu baik buat kesehatan tubuh kita. Baik. Sebagai langkah awal, silahkan kalian amati video berikut ini, kemudian diingat baik-baik apa aja yang disampaikan di dalam video ini ya. Era globalisasi banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tak terkecuali terhadap kaum muslimin. Karenanya banyak orang yang mengatakan, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Satu ungkapan yang menggambarkan rendahnya kondisi keimanan dan keyakinan terhadap rahmat dan rezeki Allah. Oke, setelah tadi kita sama-sama melihat tayangan, nah ada yang punya pertanyaan nggak terkait dengan tayangan itu? Oke, silahkan Nak. Jadi saya sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan ketika kita dikelilingi oleh makanan yang kita tidak ketahui haram atau halal? Oke, pertanyaan yang bagus. Teman-teman, ada yang bisa ngasih solusi nggak nih dari pertanyaan ini tadi? Silakan. Saat kita membeli makanan tersebut, kita teliti dulu ada logo halalnya atau tidak. Oke, itu salah satu solusinya dari temanmu. Nah, ternyata ketika kita membeli makanan, teliti dulu ada logo halalnya atau enggak. Itu yang paling mudah, cara yang paling mudah. Nah, sekarang Ustazah akan bagi kalian ke dalam kelompok dan silahkan kalian berdiskusi untuk sama-sama mengerjakan LKPD ya. Nah, di LKPD itu udah ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab. Silahkan yang depan bersama, yang belakang bersama gitu ya. Bisa? Oke, silahkan. Oke, setelah kalian kerjasama dengan teman-temannya, sudah dapat apa hikmahnya ketika kita tidak mengkonsumsi yang halal, tidak mengkonsumsi yang haram? Sudah ketemu manfaatnya? Nah, sekarang coba kelompok yang pertama dulu, apa manfaat mengkonsumsi makanan yang halal? Meningkatkan keimanan dan mendapat ridho Allah. Meningkatkan keimanan dan mendapat ridho Allah. Karena apa? Karena
Karena makanan yang halal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau misalnya dalam kelompok belakang, hikmahnya apa? Menghindari yang haram. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Baik, setelah kalian berdiskusi, maka silahkan ada yang presentasi di depan, kemudian nanti yang di belakang tetap memperhatikan dan mencatat apa-apa yang perlu dipertanyakan, gitu ya. Silahkan kelompok belakang dulu deh, silahkan. Dibuka aja langsung. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hikmah dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena minuman yang halal dan makanan yang halal sejatinya menyehatkan dan berguna untuk kebutuhan tubuh. Oke, terima kasih banyak kelompok 2 atas presentasinya. Kasih aplaus dulu buat Oke, silakan kembali. Baik, untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, bahwa Allah itu menciptakan banyak sekali makanan yang bisa kita konsumsi. Tapi ada rambu-rambunya, bahwa kita hanya boleh mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, pertanyaan Ustazah sekarang, ketika mau mengkonsumsi yang halal, menghindari yang haram, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita praktekkan. Contohnya gimana sih? Ada yang bisa kasih tahu? Oke, silahkan. Yang pertama, selalu membaca basmalah sebelum mengonsumsi makanan dan minuman. Oke. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan tidak berlebihan. Dengan tidak berlebihan, betul. Yang terus? Yang ketiga, memilih makanan yang sudah pasti kehalalannya. Iya, terima kasih. Tadi sudah kita dengar manfaatnya makanan yang halal, kemudian juga hikmahnya menghindari makanan yang haram. Nah, sekarang Ustazah minta kalian mengungkapkan atau merefleksikan apa manfaatnya kita belajar hari ini. Ketika kita tahu ada makanan yang halal mendatangkan manfaat, makanan yang haram mendatangkan mudarat. Nah, apa refleksi kalian hari ini? Oke, silahkan Nabila. Kita bisa tahu kalau kita bisa menghindari makanan yang haram. Oke, jadi ketika kita sudah tahu ada makanan yang haram, kita tahu bahwa makanan haram itu mendatangkan mudarat, jadi kita Bisa menghindari. iya, semakin yakin untuk menghindari gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang mau nambahin? Oke, Hilal, silahkan. Semakin yakin untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Semakin yakin untuk mengkonsumsi hanya makanan yang halal dan toyib. Betul. Terima kasih anak-anak semua. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, nanti Ustazah akan bagikan kepada kalian lembar penilaian diri ini. Kemudian silahkan kalian isi. Terus ada juga lembar penilaian antar peserta didik. Nanti kalian diminta untuk menilai teman kalian. Oke? Untuk soal akan Ustazah bagi nanti setelah ini diselesaikan, dikumpulkan. Jadi silahkan diisi dulu lembar penilaiannya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, boleh dikumpulkan. Terima kasih banyak. Nanti Ustazah akan periksa dan Ustazah akan bagikan setelah ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.